Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafida dengan stambuk Q1A1181056. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh zat gizi, sifat sensorik, mikroba pembusuk, dan mikroba patogen atau penyebab penyakit pada proses fermentasi. Roti merupakan produk atau camilan yang terpopuler di Indonesia karena dapat mengenyangkan dan juga sifatnya praktis. Roti merupakan produk makanan yang terbuat dari proses fermentasi antara tepung terigu dan ragi dan bahan pengembang lain, lalu kemudian dilakukan pembakaran atau proses pemanggangan. Roti mempunyai berbagai jenis dan merupakan produk pangan yang memiliki karbohidrat tinggi. Adapun bahan baku dalam pembuatan roti yaitu tepung terigu, ragi, gula, garam, air, dan masih banyak lainnya. Roti yang baik memiliki volume yang cukup serta penampilan yang menarik, baik itu dari segi bentuk maupun warnanya, dan juga mempunyai kram atau remah yang halus dan rongga yang merata dan akhir yang lunak untuk dikunyah namun sulit untuk dipotong-potong. Fermentasi pangan adalah pengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino menggunakan ragi, bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Pada proses fermentasi roti terjadi karena adanya penambahan ragi atau yeast pada roti. Ragi sendiri merupakan mikroorganisme yang berperan dalam pengembangan roti, seperti Saccharomyces cerevisiae. Pada pembuatan roti, yeast ditambahkan pada tepung terigu yang telah ditambahkan air, kemudian dilakukan pencampuran hingga merata. Selanjutnya yaitu reaksi yang terjadi pada bahan baku pada saat proses fermentasi roti. Bahan dasar pembuatan roti yaitu tepung terigu, ragi, garam, air. Tepung terdiri atas pati dan protein. Protein dalam tepung terdiri dari gliadin dan glutenin. Glutenin merupakan protein yang terbentuk lurus panjang, sedangkan gliadin merupakan protein dengan struktur yang lebih padat atau kompak. Kedua jenis protein ini dengan adanya air bisa membentuk jaringan yang disebut gluten. Selanjutnya yaitu ragi. Merupakan mikroorganisme bersel tunggal. Untuk tumbuh membutuhkan gula sebagai media. Gula bisa tersedia untuk ragi dengan cara menambahkan gula atau bisa ditambahkan langsung pada campuran bahan. Dengan gula didapatkan dari pecahan pati, aktifnya ragi yang digunakan bisa dilihat dengan terbentuknya buih pada campuran ragi dan larutan gula. Selanjutnya, dapat kita lihat yang terjadi pada pati ketika pati ditambahkan air. Enzim amilase yang terdiri dari alfa amilase, beta amilase akan mengubah pati menjadi komponen sederhana seperti maltosa dan glukosa. Maltosa selanjutnya diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase yang terdapat pada ragi. Glukosa kemudian digunakan oleh ragi untuk melakukan fermentasi. Pada proses fermentasi tersebut, gula akan diubah menjadi karbon dioksida dan alkohol. Kemudian yaitu garam yang ditambahkan pada adonan berfungsi untuk memberi rasa dan ion-ion yang dihasilkan akan membuat ikatan protein lebih kokoh sehingga adonan menjadi lebih elastis. Selama fermentasi, enzim menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Karbon dioksida yang dihasilkan tersebut akan terperangkap pada jaringan gluten yang terbentuk. Semakin kuat dan elastis jaringan gluten yang terbentuk,
maka karbon dioksida yang terperangkap bisa lebih banyak. Sehingga rongga-rongga yang terbentuk pada roti bisa lebih banyak dan lebih besar. Artinya, adonan yang terbentuk sudah lebih besar dan mengembang. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh zat gizi pada proses fermentasi roti. Yang pertama itu kadar air. Kadar air dapat disebabkan oleh perbedaan kandungan air yang terdapat pada setiap bahan. Air dalam proses pembuatan roti menjadi salah satu faktor tingginya kadar air. Hal ini berfungsi sebagai penyebab terbentuknya gluten serta mengontrol kepadatan dan suhu adonan. Menurut Makmur 2003, adanya gluten yang terbentuk pada adonan roti akan mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa roti. Penambahan gula fruktosa sangat mempengaruhi kadar air. Hal ini disebabkan karena fruktosa bersifat hidroskopis dan larutan kuat fruktosa yang tetap lembab menyebabkan fruktosa mudah larut dalam air dan alkohol. Sedangkan sukrosa memiliki sifat hidroskopis yang lebih kuat sehingga dapat mengikat air. Semakin tinggi kadar sukrosanya, maka akan semakin rendah kadar air yang terkandung pada adonan roti. Menurut Andragogy 2018. Kemudian yang kedua itu merupakan protein. Tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan roti itu harus memiliki kandungan protein yang tinggi, karena kandungan gluten di dalamnya juga semakin besar. Gluten adalah komponen protein pada tepung terigu yang terdiri dari gliadin, dan glutenin. Fungsi protein pada roti adalah memanfaatkan gluten yang dapat membentuk struktur jaringan kuat untuk menahan proses terjadinya penguapan gas sehingga roti dapat berkembang. Gluten merupakan jaringan elastis yang mampu menahan gas CO2 saat proses fermentasi dan juga akan mempengaruhi bentuk adonan roti. Semakin tinggi protein dalam tepung terigu, maka jumlah gluten akan semakin besar, sehingga adonan roti dapat menangkap air lebih banyak dan gas CO2, menurut Andragogy et al. 2018. Yaitu merupakan kadar abu. Kadar abu pada roti dipengaruhi oleh sejumlah mineral yang terdapat pada bahan baku yang digunakan. Kadar abu berkaitan dengan kemurnian dan kebersihan suatu bahan sehingga berkaitan dengan jumlah mineral. Rendahnya kadar abu disebabkan oleh besarnya kandungan gluten pada adonan roti. Semakin banyak kandungan gluten pada roti, tidak meningkatkan jumlah mineral roti sehingga kadar abu menjadi di bawah standar. Manfaat yang diperoleh dengan rendahnya kadar abu adalah gluten pada roti tidak menjadi kuat atau gluten pada adonan roti menjadi kuat untuk menahan gas ketika proses fermentasi sehingga dapat mengembang secara sempurna. Kemudian yang terakhir adalah karbohidrat. Perbedaan jumlah karbohidrat pada setiap gula yang digunakan berpengaruh terhadap proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae. Karbohidrat merupakan makanan utama ragi Saccharomyces cerevisiae, sehingga semakin banyak gula yang ditambahkan, maka sisa karbohidrat yang tersedia semakin besar. Karbohidrat pada roti adalah sumber energi terbesar Saccharomyces cerevisiae. Tepung terigu sebagai bahan baku utama roti juga berperan sebagai sumber karbohidrat. Kemudian selanjutnya itu pengaruh fermentasi terhadap sifat sensorik fermentasi roti. Yang pertama yaitu warna. Warna yang timbul
Selanjutnya yaitu pengaruh fermentasi pada sifat sensori roti. Yang pertama itu merupakan warna, di mana warna yang timbul pada produk pangan dihasilkan dari reaksi Maillard. Reaksi Maillard merupakan reaksi-reaksi yang terjadi antara karbohidrat, khususnya gula paradoksi, dan dengan gugus amina primer, menurut Winarno 2004. Hasil reaksi tersebut menghasilkan bahan berwarna coklat. Reaksi Maillard terjadi akibat kondensasi gula paradoksi seperti fruktosa dan glukosa yang mengandung gugus karbonil atau aldehid atau keton dengan gugus amin bebas dari asam amino, peptida, dan protein. Suhu dan pemanasan merupakan faktor lain yang mempengaruhi reaksi Maillard. Pembentukan warna pada permukaan roti semakin lama waktu dan tingginya suhu pemanasan mengakibatkan terjadinya reaksi Maillard, dan reaksi Maillard semakin meningkat. Yang kedua yaitu tekstur. Tekstur merupakan salah satu komponen penting yang menentukan kualitas akhir roti dengan perlakuan penambahan gula fruktosa. Gula fruktosa merupakan perlakuan dengan tekstur roti yang baik karena memiliki tekstur halus dan tidak bantat. High fructose syrup atau HFS dalam pengolahan bahan pangan merupakan bahan pangan bernilai gizi tinggi yang berfungsi sebagai cita rasa, membentuk pembentukan kristal gula atau menghambat proses pembentukan kristal gula, mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme dari tekanan osmosom tinggi. Fruktosa dapat meningkatkan kualitas tekstur yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu rasa. Faktor yang mempengaruhi rasa yaitu senyawa kimia, suhu, dan interaksi dengan rasa lain. Berbagai senyawa kimia yang dapat menimbulkan rasa yang berbeda. Gula memiliki tingkat kemanisan yang berbeda. Rasa pada produk roti juga berpengaruh pada penambahan konsentrasi ragi pada adonan yang menyebabkan rasa serta aroma meningkat. Kemudian selanjutnya itu mikroba pembusuk pada roti. Seperti yang kita ketahui bahwa roti merupakan produk pangan yang tidak bisa tahan lama karena masih memiliki kadar air yang cukup tinggi. Pada umumnya mikroorganisme yang sering kita jumpai pada roti yaitu kapang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kapang merupakan mikroba pembusuk utama pada roti. Kapang yang umumnya ditemukan pada roti merupakan Rhizopus teloniper dengan warna putih seperti kapas dan spora hitam, sehingga sering disebut kapang roti. Kapang lainnya adalah Penicillium expansium dan P. stolonifer. Walaupun mikroorganisme yang mungkin berada pada adonan roti terbunuh pada saat proses pemanggangan, akan tetapi ada beberapa mikroorganisme yang masih hidup. Pada adonan roti terdapat spora bakteri, misalnya spora bacillus. Spora tidak terbunuh, tetapi spora tumbuh kecuali roti menjadi basah. Pertumbuhan spora bakteri ini menyebabkan kerusakan pada roti yang disebut ropinase karena terbentuknya lendir yang berupa benang halus jika roti diiris. Kemudian selanjutnya yaitu mikroba patogen. Mikroba pada roti yang bersifat patogen sering menyerang roti adalah Aspergillus sp, yaitu jamur menghasilkan mikotoksin atau alpha-toksin bersifat karsinogenik. Pertumbuhan jamur pada suhu ruang lebih lambat daripada suhu kulkas.
Temperatur ini juga berhubungan dengan kelembaban, karena semakin tinggi suhu, maka kelembaban semakin rendah. Sebaliknya, jika semakin rendah suhu, maka semakin tinggi kelembaban. Aspergillus flavus adalah salah satu jenis jamur yang sering mengontaminasi makanan. Jamur ini dapat menyebabkan infeksi Aspergillus dengan gejala seperti demam, sakit kepala, menggigil, peningkatan produksi lendir hidung, batuk, penurun berat badan, sakit pada bagian dada, nyeri tulang, dan penglihatan berkurang. Aspergillus flavus juga merupakan jamur yang paling banyak menghasilkan alpha-toksin. Alpha-toksin adalah jenis toksin yang bersifat karsinogenik. Alpha-toksin dapat mengakibatkan keracunan dengan gejala mual dan muntah dan dapat berlangsung lama dan dapat menimbulkan kanker hati.